Oke, bisa saya mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi warahmatullahi pagi wabarakatuh. semuanya. wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pagi. semuanya. Semangat. Kami dari kelompok Ikhtisar dan Resensi terdiri dari Laina, Firda Farhanabila, dan saya sendiri Najla Desfayardi akan mempresentasikan materi kami. Boleh di next? Oke, yang pertama ikhtisar. Kita mulai dulu dari pengertian ikhtisar. Ikhtisar itu apa sih? Ikhtisar itu merupakan suatu bentuk penyajian singkat dari suatu uraian atau seperti yang bisa kalian lihat di layar, teks yang dibuat secara ringkas berdasarkan teks asli. Kalian pasti sering dengar juga yang namanya ringkasan. Ya bukan? Nah, meski identik dengan ringkasan, sebenarnya keduanya ini punya perbedaan. Antara ikhtisar dengan ringkasan ini punya perbedaan yang terletak di struktur unsur. Dalam KBBI, menurut pengertian KBBI, istilah ikhtisar ini didefinisikan sebagai pandangan secara ringkas atau dalam kurung yang penting-penting saja, yakni suatu teks yang menekankan kepada pemaparan poin-poin penting suatu bacaan yang diringkasnya. Jalan dengan ini, pengertian lain oleh Juhara tahun 2003 menegaskan bahwa suatu bacaan bahwa ikhtisar adalah penulisan pokok-pokok masalah yang penulisannya tidak harus berurutan, boleh disajikan secara acak dalam bahasa pembuatnya tanpa mengubah tema dari wacana tersebut. Hal ini beda dengan ringkasan, karena ringkasan dalam pengertiannya Goris Keraf sama sih, sama-sama menyingkat, cuma ringkasan itu menyajikan suatu karangan dalam bentuk yang lebih singkat, namun tetap dengan mempertahankan urutan isinya dan pandangan si pengarangnya itu. Pada intinya, ikhtisar bersifat lebih bebas dan memberikan keleluasaan bagi penulisnya untuk berekspresi menyampaikan inti pokok masalah dan pemecahan dari suatu karangan tersebut. Namun tetap tanpa mengubah tema dari wacana. Sebagai tambahan saja ya teman-teman, disandingkannya antara ikhtisar ringkasan dengan resensi nanti di akhir adalah karena ikhtisar atau ringkasan dapat kita jumpai sebagai bagian dari teks resensi. Ketika kita mengulas suatu buku atau meresensi, tentu kan kita perlu menyampaikan sinopsis dari buku tersebut kan, supaya pembacanya itu punya gambaran mengenai buku yang akan kita ulas. Nah, sinopsis ini adalah ikhtisar atau mungkin ringkasan dari buku. Istilah sinopsis ini lebih digunakan untuk menyebut bentuk ringkas dari karya-karya sastra seperti novel. Oke, bisa dilanjutkan ke ciri ikhtisar. Ciri ikhtisar. Nah, dari pengertian sebelumnya yang telah saya jelaskan, bisa di-highlight teman-teman bahwa ada 3 ciri khas dari ikhtisar. Yang pertama, tidak mempertahankan urutan gagasan. Jadi nggak harus berurutan ketika menuliskan ikhtisar. Nggak harus dari bab 1 dulu, kemudian bab 2, tidak harus. Begitu. Kemudian bebas mengkombinasikan kata-kata asal tidak menyimpang dari inti karangan. Dan yang ketiga, kenapa keduanya sebagai syarat ikhtisar yang tidak mempertahankan urutan dan bebas mengkombinasikan? Karena ikhtisar itu tujuannya untuk mengambil inti dari karangan, supaya pembaca memahami isi karangan asli dengan cermat dan dapat menuliskannya kembali dengan cepat jika diperlukan. Bisa next ke fungsi ikhtisar. Oke, fungsi ikhtisar juga ada 3. Yang pertama, mengembangkan ekspresi serta bagaimana cara efektif menghemat kata, supaya tetap menjadi suatu teks yang meskipun ringkas, tetap padu. Ini kaitannya ada di pengertian sebelumnya, bahwa ikhtisar tidak mengikat dengan keharusan mempertahankan urutan karangan. Namun penulis bebas menyampaikan ikhtisar sendiri dengan gayanya. Gitu. Yang kedua, memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Karena tujuannya dibuatnya ikhtisar sekali lagi untuk menyampaikan pokok penting dari suatu karangan. Kemudian yang ketiga, membimbing dan menuntun seseorang agar dapat memahami esensi dari suatu konten. Maaf, itu ada yang ketinggalan kata-katanya. Kemudian bisa next, cara menyusun ikhtisar. Cara menyusun ikhtisar, 1, menetapkan tujuan membaca. Tentu untuk membuat ikhtisar ya, maka kita perlu membaca dan perlu betul memperhatikan di mana adanya letak gagasan karangan. Kemudian yang kedua, membaca dengan cermat.
meski namanya meringkas, tetap kita harus menyisir setiap bagian dari bacaan. Karena tidak mungkin dong menghasilkan suatu ikhtisar yang bagus kalau misalnya kita sendiri belum membaca dengan cermat. Sehingga tidak perhatian terhadap suatu gagasan. Sampai-sampai kita mungkin tidak bisa membedakan antara gagasan utama dan malah menyampaikan gagasan-gagasan tambahan yang tidak perlu sebenarnya untuk disampaikan. Kemudian yang ketiga, mencatat gagasan utama dan penting. Sesuai pemahaman gagasan utama kita sampaikan dalam ikhtisar sesuai kata-kata kita sendiri, supaya orisinil. Kemudian yang keempat, menyusun kerangka tulisan untuk memudahkan. Kelima, pengembangan gagasan menjadi suatu teks ikhtisar yang lengkap dan padu. Kemudian yang keenam, jangan lupa untuk melakukan evaluasi dari setiap hasil karya yang kita tulis, mengoreksi kesalahan dan dari penulisan serta menyuntingnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari ikhtisar. Resensi akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Oke, resensi. Pengertian dari resensi yaitu teks hasil pembahasan serta penilaian yang pendek mengenai suatu karya tulis. Menulis resensi terdiri dari kelebihan, kekurangan, dan informasi yang diperoleh dari buku ataupun suatu film, pementasan drama, dan disampaikan kepada masyarakat. Unsur-unsur resensi itu ada 4. Yang pertama judul. Judul harus punya kesinambungan dengan isi resensi. Selain itu, judul yang menarik akan memberikan nilai lebih tersendiri. Yang dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, dan juga dimensi buku. Yang ketiga, isi resensi. Ini antara 3 dan 4-nya terbalik. Jadi, isi resensi itu berisi mengenai sinopsis, ulasan singkat buku dengan kutipan singkat dan keunggulan, serta penutup biasanya berisi alasan kenapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditunjukkan. Lanjut, nih. Lalu struktur teks resensi. Struktur karya itu mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan juga ukuran buku. Yang kedua, orientasi. Orientasi dalam paragraf pertama yakni dengan mengenalkan latar belakang ataupun jenis buku. Yang ketiga, sinopsis atau ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi buku secara keseluruhan. Yang keempat, evaluasi berupa pendapat tentang layak tidaknya buku itu bagi pembaca. Jenis-jenis resensi. Jenis resensi dibagi menjadi 3, yaitu resensi deskriptif, resensi informatif, dan resensi kritis. Resensi informatif yaitu resensi yang disampaikan dengan singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Lalu, resensi kritis yaitu resensi yang mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan yang menandai resensi. Yang pertama, resensi ini banyak menggunakan konjungsi penerang, seperti bahwa, yakni, yaitu. Kenapa? Karena resensi kan seperti menjelaskan sebuah buku, jadi diperlukanlah konjungsi penerang di resensi tersebut. Lalu, banyak menggunakan konjungsi penyebaban. Ini untuk melatar belakangi kelebihan dan kekurangannya, kayak gitu. Terus menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks.
Nah, lalu tujuan resensi ini secara rincinya yang pertama, membantu mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah hasil karya secara ringkas. Lalu mengetahui kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi, mengenal latar belakang dan alasan sebuah karya dibuat, menguji kualitas karya dan membandingkannya terhadap karya lainnya, memberi masukan kepada pembuat karya berupa kritik dan saran, lalu mengajak pembaca untuk mendiskusikan karya yang diresensi, dan memberikan pemahaman serta informasi secara komprehensif kepada pembaca tentang karya yang diresensi. Manfaat resensi adalah sebagai berikut, bahan pertimbangan, sarana promosi buku, pengembangan kreativitas, dan nilai ekonomis. Di bahan pertimbangan ini, kenapa manfaatnya sebagai bahan pertimbangan? Karena dengan membaca resensi sebuah buku, maka kita akan mengetahui isi dan pertimbangan kita untuk membeli buku tersebut ataupun tidak. Lalu sarana promosi buku, dikarenakan dengan membaca sebuah resensi dari sebuah buku, maka pembaca resensi tersebut akan merasa tertarik dengan buku tersebut dan bisa saja membelinya. Lalu pengembangan kreativitas, karena dengan membuat resensi atau membuat tulisan, kita akan mengembangkan kreativitas kita dalam membuat tulisan. Sebuah cara di mana kita bisa mendapatkan uang dengan cara mungkin saja penerbitnya akan merasa tertarik dan membayar kita, atau mungkin penulisnya memberikan buku lain untuk diresensi oleh kita, gitu. Nah, lalu langkah-langkah menulis resensi, yang pertama mencatat identitas buku dari isi buku tersebut. Yang ketiga, menganalisis kelebihan dan kelemahan dari buku tersebut. Lalu yang keempat, merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku itu secara keseluruhan dan nantinya akan dituangkan dalam sinopsis. Lalu yang kelima, membuat saran untuk para pembaca. Sepertinya itu saya dari kami, ada yang ingin ditanya. Oke, baik. Terima kasih para pemateri yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Tentu akan Bapak tambahkan jika memang nanti ketika menjawab pertanyaan ada kesulitan ataupun kekurangan. Ya, silakan bagi kawan-kawan bertanya. Ini mohon maaf ya, Bapak tidak menyalakan kamera. Karena dengan tidak menyalakan kamera pun, ini suaranya masih mantul-mantul dan delay gitu ya. Bahkan tadi ketika menyimak para pemateri menyampaikan materinya, mulutnya gitu ya, keduanya berbanding lumayan delay gitu. Maka Bapak hampir tidak memperhatikan orangnya, tapi benar-benar hanya mendengarkan gitu aja. Karena tadi delay gitu ya. Apalagi Bapak nyalakan kamera. Wah, materi ikhtisar dan resensi silakan diajukan kepada kawan-kawan kita para pemateri. Nah, di chat ada dari Fauzia. Maaf izin bertanya teman-teman, untuk ikhtisar dan sinopsis, sebaiknya resensi ini digunakan untuk bahan promosi. Monggo, mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Ditampung dulu, Pak. Baik. Oke, kalau begitu kita tunggu sampai minimal 3 pertanyaan di awal, di sesi pertama gitu ya. Kemudian jika nanti ada tambahan pertanyaan, juga silakan diajukan dari kawan-kawan semuanya. Oh iya, atas maksudnya ikhtisar dan resensi, bukan sinopsis.
Yuk, dilanjut kawan-kawan yang lain. Mungkin ada pertanyaan. Oke, jika masih belum ada pertanyaan, kawan-kawan pemateri, pertanyaan Fauzia. Atau mungkin sudah ada jawabannya, langsung dijawab. Monggo. Oke, baik. Sambil kita tunggu jawaban dari kawan-kawan pemateri, Bapak ingin menyampaikan terkait nilai tugas dari kawan-kawan semuanya. Ya, jadi Bapak ingin memberikan informasi sekaligus Bapak ingin memberikan pertanyaan. Ya, oke. Jadi gini, nilai tugas dari kawan-kawan semua, terutama tugas yang paling terakhir itu kan ada menceritakan kembali hikayat. Nilai tugas ingin Bapak share ke grup WA kalian atau nilai tugas tidak perlu di-share. Kan kalau nilai ulangan udah pasti kalian tahu. Tapi kalau nilai tugas mungkin ada beberapa dari kawan-kawan misalkan yang ingin benar-benar tahu nilai tugasnya itu berapa, atau mungkin dari mayoritas kawan-kawan tidak ingin di-share. Kalau bingung, Bapak berikan waktu untuk menjawab gitu ya, untuk mempertimbangkan kembali apakah nilai tugas ingin di-share atau tidak. Bapak berikan waktu, tapi Bapak akan memberikan pertimbangan kepada kawan-kawan semuanya terkait nilai tugas itu sendiri. Yang pertama adalah kalau nilai tugas setiap apapun tugasnya itu ya, setiap tugas jika dibagikan nilainya, yang pertama yang Bapak khawatirkan adalah nilai tugas kalian gitu ya akan menjadi acuan yang paling mendasar untuk kalian mengerjakan tugas dan bukan merupakan dan benar-benar ingin berkarya. Ya, jadi ketika nanti diberikan tugas ini itu membuat teks atau menceritakan kembali hikayat, itu yang ada di benak kalian adalah yang penting saya mengerjakan dan mendapatkan nilai. Bukan bagaimana cara berpikir kalian dari tanggung jawab kalian dan sekaligus itu adalah hasil karya kalian sendiri. Ya, jadi benar-benar ingin berkarya, ingin bertanggung jawab dengan apa yang harus ditanggungjawabkan gitu ya. Jadi bukan semata-mata untuk meraih nilai. Nilai sudah tentu dapat dari Bapak dan Bapak pastikan nilai tugas itu semuanya aman karena bentuknya membuat sebuah karya. Ya, karena bentuknya membuat sebuah karya, maka nilai yang Bapak berikan itu rata-rata adalah di atas 75 atau di atas HKM. Ya, di atas 75. Makanya Bapak selama ini jarang atau tidak pernah share nilai tugas dari kawan-kawan itu karena tugasnya lumayan berat gitu ya, membuat karya, membuat blog, membuat teks dan sebagainya. Makanya nilainya insya Allah aman semua terkait tugas. Tapi kalau misalkan ada dari kawan-kawan yang ingin nilai tugasnya di-share, ke depannya baik, Bapak akan share nilai tugas kalian
Dan kalau misalkan nanti ada yang kecil atau mungkin ada yang kurang, mohon tidak berkecil hati karena kan kesepakatannya di-share gitu kalau misalkan mau di-share. Tapi kalau nggak di-share ya insya Allah nilai kalian di atas 75 jika memang mengerjakan tugas. Tapi bukan berarti Bapak tidak memperhatikan karya kalian. Bapak tidak mengoreksi karya kalian. Tentu untuk mendapatkan nilai dari kawan-kawan semua, untuk mendapatkan nilai tugas dari kawan-kawan semua, tentunya Bapak mengoreksi hasil tugas dari kawan-kawan atau hasil karya dari kawan-kawan. Gitu ya. Nah, bagi yang tugasnya tidak rapi atau tidak ada tugasnya, pasti akan Bapak japri. Ya, pasti akan Bapak japri untuk mengumpulkan tugas dan kalau misalkan nilainya kecil, pasti Bapak akan japri pula untuk memperbaiki karyanya, memperbaiki teksnya. Gitu ya. Gimana? Oh, ada saran dari Gazi. Ya, saran dari Gazi adalah di-share di timeline kelas saja. Oke, baik. Di kelas e-learning mungkin ya, timeline kelas e-learning, Bapak bisa share atau share-nya itu dalam bentuk file atau dalam bentuk chat gitu ya. Ya, nantilah Bapak akan pikirkan kembali. Oke, saran dari Gazi adalah nilai di-share di timeline kelas masing-masing. Oke, dari kawan-kawan yang lain mungkin ada saran atau masukan, silakan disampaikan ya. Sudah ada 3 pertanyaan ya dari Fauzia, dari Muhammad Raffi Ramadan, dan Elok Vela. Dari Raffi, apakah ikhtisar dan resensi bisa dibuat untuk semua karya sastra atau sebagainya? Apakah komik atau film bisa dibuat ikhtisar dan resensi? Apakah formatnya sama? Oke. Dari Elok, apakah yang diresensi pada suatu buku merupakan isi dari buku tersebut atau fisik dari buku tersebut? Contoh, halaman terbalik, halaman kosong, dan lain-lain sebagainya. Baik. Kawan-kawan pemateri, sudah mendapatkan jawaban atau masih diskusi? Najla, Firda, dan Anissa, sudahkah mendapatkan jawaban atau masih diskusi? Sudah Pak, saya mau menjawab yang Fauzia. Oke, baik, silakan. Sebelumnya saya boleh stop share Pak? Boleh, boleh. Nah yang tadi yang Fauzia, kan pertanyaannya sebaiknya disajikan dalam bentuk formal atau semenarik mungkin gitu kan. Itu sebenarnya tergantung sudut pandang dari penulis saja, penulisnya mau membuat seperti apa itu ringkasan resensi tersebut. Karena resensi tersebut kan adalah bagaimana isi buku tersebut dari sudut pandang penulis. Jadi saya jawabnya terserah penulis saja dalam membentuk si resensi tersebut. Gitu. Oke, baik. Pertanyaannya adalah, untuk ikhtisar dan resensi sebaiknya disajikan dalam bentuk formal atau semenarik mungkin agar bernilai ekonomis. Kan biasanya ikhtisar dan resensi ini digunakan untuk bahan promosi. Oke, untuk ikhtisar dan resensi gitu ya, sebetulnya bagian ikhtisar ini merupakan bagian dari resensi. Ya, jadi si ikhtisar ini bagian dari resensi atau si ikhtisar ini kan sudah benar-benar bagian dari resensi, namun istilahnya adalah sinopsis, gitu ya kira-kira ya.
Alurnya seperti itu dulu. Jadi si ikhtisar adalah bagian dari resensi, tapi ikhtisar dalam resensi biasa disebut sebagai sinopsis. Kemudian bagaimana cara penyajiannya? Apakah dalam bentuk formal atau semenarik mungkin agar bernilai ekonomis? Kalau itu yang ditanyakan, ya saran dari Bapak gitu ya, saran dari Bapak, kalian coba membuat sinopsis itu, ya, atau ikhtisar itu dalam bentuk resensi. Jika dalam bentuk resensi, buatlah semenarik mungkin agar membuat para pembaca semakin penasaran dengan apa yang ada dalam buku atau film tersebut. Ya. Jadi tidak mempertimbangkan antara formal ataupun ekonomisnya. Malah yang ada, buatlah para pembaca agar penasaran dengan isi bukunya. Ya. Cara membuat orang penasaran itu ada berbeda-beda, ya bergantung pada pemilihan diksi dari kawan-kawan semua. Namun ada beberapa hal yang bisa kawan-kawan pahami dari apa yang Bapak jelaskan. Yang pertama adalah cara membuat orang penasaran dengan buku yang kalian cetak atau buku yang kalian buat atau resensi yang kalian buat. Yang pertama adalah tidak menyampaikan ending atau finishing dari cerita buku yang kalian resensi. Ya. Yang kedua, cukup ceritakan kejadian-kejadian inti tapi tidak pada endingnya. Misal atau setiap peristiwa itu kan pasti ada sesuatu yang akan terjadinya seperti apa. Nah, itu jangan sampai dibocorkan, ya. Cukup berikan tanda titik atau tanda tanya atau buatlah kalimat-kalimat yang sekiranya membuat orang lain tuh pengen tahu hasil dari peristiwa atau hasil dari konflik itu apa. Nah, boleh sajikan konflik tapi tidak pada hasilnya atau hasil konfliknya. Biarkan saja konflik itu ada dalam resensi sebagai sinopsis, namun tidak diberikan pada hasil atau endingnya. Sehingga dengan membaca konflik tersebut, membaca peristiwa tersebut, pembaca akan penasaran terhadap endingnya seperti apa. Begitu ya. Jadi pertimbangkan bagaimana cara membuat orang lain penasaran agar semakin ia penasaran, semakin ia ingin membaca buku yang kalian resensi atau film yang kalian tonton dan sebagainya. Gitu, Fauzia dan kawan-kawan semuanya ya. Suara Bapak nyampe nggak? Sampai, Pak. Nyampe, Pak. Sampai, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Tanya Soalnya lagi. di sini macet nih. Tanya lagi. Silakan. Kalau misalkan resensi kan dibuatnya sama pembaca, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Halo? Halo, Pak? Kalau misalkan resensi kan dibuatnya sama pembaca, Pak. Nah, itu gimana? Halo? Fauzia? Halo, Pak Robi. Dan jika memang pada bagaimana cara kita membaca buku itu, apakah benar-benar buku itu ingin diberikan hal-hal yang fakta gitu ya, berdasarkan apa yang ada di pikiran para resensinya atau tidak. Nah, kemudian ketika kita penasaran gitu ya. Nah, kita sendiri kan sebagai pembaca buku nih. Kita sendiri kan sebagai pembaca buku, bukan sebagai pembuat buku itu. Maka yang harus kita lakukan adalah tetap sama dengan bertindak sebagai pembuat buku. Ya, artinya dalam sinopsis itu membuat kita penasaran terhadap isi buku seutuhnya, ya. Jadi dari pembaca untuk pembaca gitu.
dari pembaca untuk pembaca, sehingga kalau misalkan buku itu menarik, buku itu sangat membuat orang lain atau calon pembaca yang lainnya penasaran, tentu buku itu akan diraihnya. Merekomendasikan, ya buat apa dibuat resensi gitu kan. Tentu kalau yang pembuat resensi atau presensi itu sendiri, pastilah dia akan merekomendasikan bukunya. Maka apapun yang calon pembaca yang lain. Begitu, kawan. Ojia. Baik, Pak Robi. Terima kasih banyak. Baik, Pak Robi. Terima kasih banyak. Nah, apakah harus mengikuti kehendak penulis? Oh, tidak. Halo? Terdengar, Pak? Di bagian mengikuti kehendak penulis itu, di bagian mananya? Terdengar, Pak? Halo, Fauzia dan kawan-kawan semua. Mendengarkah suara Bapak? Oh, sudah terjawab. Baik, 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 baik. Oke. Berarti lanjut ke pertanyaan atau sebagainya. Apakah komik atau film bisa dibuat ikhtisar dan resensi? Apakah formatnya sama? Siapa yang akan menjawab? Saya, Pak. Jadi ikhtisar dan resensi itu bisa Oke, baik. Silakan. dapat dibuat oleh semua karya sastra, termasuk film, buku, pementasan drama, album lagu, ataupun lukisan. Lalu format untuk ikhtisar dan resensi ini, seperti yang tadi dibilang, kalimat penulisannya bebas dan tidak terikat pada bentuk yang dipakai oleh karyanya. Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Raffi tentang apakah resensi itu dapat dibentuk atau dibuat untuk semua karya sastra, dan apakah komik atau film Firda Farhanabila sudah bagus sekali. Artinya semua bentuk karya sastra, semua bentuk karya gitu ya, biar lebih umum, semua bentuk karya itu bisa dibuat resensi, ya. Itu bisa dibuat resensi. Kenapa? Karena resensi itu memiliki makna mengulas atau ulasan. Susunannya dalam artian ada, misalkan kalau buku kan ada penerbit, ada penulis. Mungkin kalau itu buku terjemahan maka ada penerjemah, kemudian ada tahun terbit, kemudian ada halaman dan sebagainya, kemudian dilanjut oleh sinopsis dan kelebihan dan kekurangan. Ya, kira-kira itu bentuknya dari sebuah resensi tidak jauh berbeda. Jika memang nanti ada
kalian ingin meresensi film, ingin meresensi komik dan sebagainya, tentu formatnya sebetulnya tidak harus sama, tapi kira-kira begitulah formatnya. Tidak jauh berbeda dengan kalian meresensi sebuah buku, ya. Tidak jauh berbeda dengan kalian semua meresensi sebuah buku, ya. Susunannya, kemudian tata letaknya, dan karena disitulah letak kalian mengulas buku itu, ya. Mengulas buku itu, kelebihan dan kekurangannya adalah seperti menjadi jiwa pada sebuah resensi, gitu. Jadi jangan sampai dihilangkan bagian dari kelebihan dan kekurangan hasil karyanya, baik film, buku, sebagainya. Dari kawan-kawan? Pertanyaan dari Elok Vela selanjutnya adalah, apakah yang diresensikan pada suatu buku merupakan isi dari buku tersebut, fisik dari buku atau fisik dari buku tersebut? Contohnya halaman terbalik, halaman kosong, dan lain-lain. Oke, siapa yang akan menjawab? Saya Pak, izin menjawab pertanyaan Elok ya. Ya. Apakah diresensikan pada suatu buku merupakan isi atau fisik dari buku tersebut? Sebaiknya keduanya. Karena selain sinopsis, sebenarnya ada juga bagian dari resensi itu bagian evaluasi. Misalnya ada halaman terbalik atau halaman kosong atau kelemahan-kelemahan lainnya itu bisa disampaikan di bagian evaluasi tersebut. Kemudian tugas sebagai peresensi juga kan harus objektif ya. Jadi harus disampaikan semua gitu yang dia dapatkan dari buku tersebut. Kemudian saya juga mengutip dari buku, ada pemaparannya dari Dr. Goris Karaf bahwa buku yang baik harus ditampilkan dengan wajah yang baik. Dan wajah yang baik ini maksudnya perwajahan dari buku tersebut yang mencakup layout, kemudian percetakannya juga. Jadi keduanya harus dipaparkan dalam suatu resensi, begitu. Ya, betul sekali. Bapak juga ikut menambahkan, ketika meresensi sebuah buku, ya, tentu kan yang ditanyakan oleh Elok adalah isi bukunya atau fisik bukunya. Tentu keduanya, ya, tentu keduanya, betul sekali yang disampaikan oleh Najla, bahwa ketika kita meresensi sebuah buku, maka ada bagian akhir evaluasi, atau bentuk evaluasi itu dalam artian adalah kelebihan kekurangan, ya, kelebihan kekurangan, dan nanti diakhiri dengan saran, ya. Nah, hal itulah yang akan kita buat untuk melengkapi dari isi bukunya, ya. Isi bukunya kan sudah kita buat dalam bentuk ikhtisar ataupun bentuk sinopsis. Nah, kemudian evaluasinya apa nih? Nah, kelebihannya misalkan layoutnya bagus, kemudian cover bukunya menarik, kemudian kata-katanya juga mudah dipahami, dan sebagainya. Kemudian kita cari kekurangannya. Jika buku ini tidak ada kekurangan, ya, halamannya lengkap, kemudian tidak ada bagian yang kosong, tidak ada cover yang apa istilahnya, robek dan sebagainya. Itu tentu menjadi penilaian kita sendiri atau menjadi bahan evaluasi kita untuk diberikan kepada para pembaca atau para orang lain yang mungkin belum membaca bukunya. Begitu ya. Bagus sekali yang disampaikan oleh Najla. Itu jawaban yang tepat. Keduanya memang memiliki peran penting dalam mengulas atau meresensi sebuah buku. Begitu ya, Lok? Oke, lanjut dari M. Faiz Aradin. Ya, M. Faiz Aradin bertanya, apakah tulisan di cover belakang sebuah buku termasuk ke ikhtisar dari buku tersebut? Soalnya kan itu dibuat oleh penulis buku, bukan oleh pembaca. Oke, baik.
Dari kawan-kawan pemateri, langsung jawab. Saya izin jawab ya, Pak. Oke. Kalau dari sumber yang saya baca, tulisan di cover belakang itu bukan termasuk ikhtisar, tapi disebutnya blurb. Tulisannya BLURB gitu. Terus, Blurb. jadi itu kayak semacam sinopsis singkat yang digunakan buat mempromosikan buku tersebut. Dan biasanya bisa juga ditambah dengan testimoni dari para pembaca sebelumnya, kayak gitu, Pak. Ya, betul sekali ya. Kalau yang di bagian halaman cover belakang buku itu merupakan blurb ya atau blurb gitu ya. Lah, bacanya apa itu? Itu merupakan sinopsis sangat singkat sekali gitu ya. Bahkan mungkin hanya penggalan bagian saja atau inti dari buku itu saja yang diambil, yang biasanya lagi-lagi Bapak sampaikan tidak disampaikan pada endingnya seperti apa. Ya, pada endingnya seperti apa, tentu tujuannya akan membuat pembaca penasaran terhadap buku yang ditulisnya. Kemudian betul sekali disampaikan oleh Anissa Laina bahwa selain ada blurb tadi gitu ya, juga ada testimoni dari penulis-penulis yang lain biasanya. Ya, biasanya mungkin dari orang-orang terdekat atau mungkin dari misalkan kita membuat buku tentang daerah Tangerang misalkan ya. Biasanya juga nanti penulis akan meminta testimoni dari Bupati Tangerang, Wali Kota Tangerang dan sebagainya ya, atau orang-orang atau pejabat dari Tangerang itu sendiri. Ya, sebagai bentuk apresiasi terhadap daerahnya yang sudah diangkat menjadi buku. Nah, begitu ya kira-kira. Betul sekali yang disampaikan oleh Anissa Laina, biasanya ada sinopsis, juga ada testimoni dari para orang-orang terdekat kah, kerabat terdekat kah, penulis terkenal kah, atau dari misalkan kita membuat tentang suatu daerah, atau dari kepala daerahnya kah, dan sebagainya. Begitu ya? Betul sekali. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Deva Evania. Tadi dikatakan ikhtisar dan resensi dapat dibuat untuk menilai karya lukisan. Nah, itu maksudnya seperti apa? Maksud saya kan kalau resensi buku atau film kan akhirannya sengaja tidak ditulis supaya membuat penasaran dan akhirnya membeli atau menonton yang diikhtisarkan. Bila lukisan, apa yang dapat membuat orang-orang tertarik membaca ikhtisar lukisan? Yuk, dari kawan-kawan pemateri. Saya ingin menjawab pertanyaan Pak. Oke, silakan. Jadi ikhtisar dan resensi dari lukisan itu berbentuknya penyajian singkat dari makna lukisannya tersebut. Jadi yang dapat membuat orang-orang tertarik itu kan kalau dari maknanya gitu ada suatu lukisan ada maknanya. Kalau orang-orang baca ikhtisar dan resensi dari lukisannya itu jadi membuat orang ingin melihat lukisannya baik di museum ataupun di suatu pameran tersebut. Oke, betul sekali ya. Baik, Deva dan juga kawan-kawan yang lain yang perlu kita ketahui bersama, makna dari resensi itu sendiri kan ulasan gitu ya. Lagi-lagi Bapak tegaskan, makna dari resensi itu kan ulasan yang kemudian kita bisa mengulas apapun itu ya tanpa terbatas. Ya, tentu semua orang dapat memberikan resensi atau dapat memberikan ulasan terhadap sebuah karya apapun itu, baik itu buku, film, bahkan sampai lukisan pun bisa kita resensi atau kita bisa memberikan ulasan. Artinya ya, ketika kita meresensi buku tentu tujuannya adalah memberikan ulasan terhadap buku tersebut, kelebihan, kekurangan, dan saran. Apakah direkomendasikan untuk dibaca atau direkomendasikan untuk berapa tahun ke atas, kemudian apakah buku itu tidak direkomendasikan, dan sebagainya. Tapi kemudian jika memang meresensi sebuah lukisan yang istilahnya tidak ada bentuk bacaannya, tentu itu adalah
hal yang baru yang harus kita pahami bersama ketika meresensi, bukan hanya meresensi kata-kata, tapi juga meresensi sebuah gambar, sebuah karya, sebuah lukisan, ya. Dengan lukisan tersebut, presensi bisa mengambil makna dari lukisan tersebut. Nah, yang menjadi bahan evaluasinya adalah tentu selain tadi ada kelebihan dan kekurangan, tentu ada saran dari presensi itu tersendiri untuk sebuah lukisannya. Maka resikonya untuk meresensi sebuah lukisan ini adalah bisa saja berbeda dengan apa yang dimaksud oleh pelukisnya, ya. Jadi ketika membuat resensi tentang lukisan, kemudian ia memberikan tanggapan atau ikhtisar tentang lukisan tersebut, dan ternyata ketika dibaca oleh orang lain, oh ini mah bukan lukisan tentang ini, kan ikhtisarnya sudah ada tuh misalkan ya, sinopsis atau ikhtisarnya sudah ada, yang kemudian dipandang oleh sudut pandang orang lain berbeda makna atau berbeda arti dari lukisan itu sendiri. Menurut saya ini bukan seperti ini. Menurut saya adalah lukisan ini mempunyai makna bla 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 bla. Nah, itu adalah resiko dari meresensi sebuah lukisan. Karena kan lukisan tentu banyak jenis, banyak bentuk dan sebagainya gitu ya. Maka kita sendiri sebagai presensi lukis atau hasil lukisan tidak bisa menetapkan bahwa apa yang kita sampaikan itu betul, apa yang kita sampaikan itu benar, karena gambar bisa saja memiliki banyak maknanya, banyak artinya. Nah, resikonya adalah kita harus bisa menerima jika ada pandangan lain yang berbeda terhadap lukisan tersebut. Gitu kawan-kawan. Deva, gimana Deva? Paham, Pak. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Lanjut ya, masih kita bahas ikhtisar dan resensi. Lanjut, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada para pemateri. Insya Allah Bapak akan tambahkan. Gimana? Sudah pahamkah tentang ikhtisar dan resensi? Jika memang ada yang bagian atau materi yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Oke, baik. Alhamdulillah, kalau sudah paham semua ya, terkait ikhtisar dan resensi, jika memang nanti di kemudian hari ada pertanyaan terkait resensi atau ikhtisar yang mungkin hari ini belum muncul pertanyaannya, silahkan ditanyakan, boleh di grup atau boleh di japri melalui WhatsApp Bapak ya. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu ya. Oke, jika memang suara dari Hanif Ridwan Nuruddin ini mewakili dari kawan semua, berarti para pemateri sudah bisa menutup presentasi materi ikhtisar dan resensinya. Oke, silakan kawan-kawan pemateri boleh ditutup. Baik, kami tutup presentasi ikhtisar dan resensi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada semacam permainan, kuis, atau game, dan sebagainya?
nggak ada Pak dari kami. Oke, baik, nggak apa-apa kalau nggak ada. Oke, terima kasih. Ya, berikan aplaus dulu untuk para pemateri kita. Boleh tepuk tangan atau boleh memberikan reaksi dan sebagainya. Ya, itu adalah bentuk aplaus online daring. Aduh. Aduh, mohon maaf sekali ya. Sebetulnya Bapak tidak nyaman sebenarnya kalau tidak membuka kamera. Tapi apa boleh buat? Kalau dibuka kamera, jaringannya parah. Dari kemarin ini wifi di rumah merah terus, padahal sudah dibayar, tapi merah terus. Entahlah, Bapak sudah mengajukan tiket gangguan IndiHome ya. Mudah-mudahan segera diatasi. Kawan-kawan, karena pemateri kita hari ini sudah menutup presentasinya, maka kita lanjut diskusi ke antologi puisi kita. Gini ya. Oh iya, tadi pertanyaan Bapak sebelumnya, apakah semua setuju yang disampaikan oleh Gazi bahwa nilai tugas kalian akan di-share di timeline kelas masing-masing atau bagaimana? Mungkin ada pendapat yang lain yang berbeda, yang mungkin orang lain juga setuju, atau gimana? Cukup setuju dengan Gazi atau ada pendapat lain? Silakan diajukan. Saya sih juga sama pendapat Gazi itu. Oke. Yang lain? Setuju, Pak. Setuju. Setuju, Pak. Oke. Nggak apa-apa. Saya juga Pak. Oke, baik. Berarti mayoritas dari kawan-kawan setuju ya, bahwa ketika ada tugas nanti, kemudian nilai tugasnya itu di-upload atau dibagikan di timeline kelas masing-masing. Baik bentuknya berupa file ataupun langsung berupa seperti status lah gitu ya, di learning. Oke, lanjut ke antologi puisi. Nah, baik ya, Bapak sudah rapat dengan beberapa panitia yang di sini juga ada lah ya, panitia antologi puisi, dan hasilnya pun sudah rampung. Artinya kita sudah mendapatkan bagaimana konsep untuk antologi puisi ini. Nah, jadi cover yang terpilih kan sudah ada 2 tuh ya. Namun ternyata ada revisi atau ada pemilihan ulang dari kawan-kawan MIPA 1, 2, 3 ya. Kalau nggak salah gitu ya? Ya, Pak. Begitu bukan? Betul ya. Covernya itu gimana? Sudah terpilih atau masih proses atau gimana? Belum jadi, Pak. Nah, pokoknya ya intinya belum ada hasil yang lahir. Oke, berarti cover baru 1 yang fix ya, baru 1 yang fix, yang nomor 9 ternyata sudah oleh mayoritas kelas MIPA 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian cover yang nomor 6 sebetulnya sudah terpilih oleh kawan-kawan sebagai suara terbanyak kedua ya. Namun ternyata dari kawan-kawan sebenarnya pengen yang 9 juga kan, dengan cover yang 9 juga, nomor 9. Ternyata suara terbanyak itu bukan dari MIPA 1, 2, 3, melainkan dari MIPA 4, 5, dan 6. Jadi ya mau nggak mau, kita kan melihat suara yang terbanyak. Berarti kan MIPA 4, 5, 6 yang berhak menggunakan cover nomor 9 itu. Nah, kemudian dari kawan-kawan MIPA 1, 2, 3, silakan jika memang ada cover baru atau pemilihan ulang, kemudian nanti hasilnya disampaikan ke Bapak mana cover yang kalian pilih, gitu ya. Nah, itu untuk cover. Kemudian untuk puisi sendiri, ini dasarnya, ini bahannya, ini jiwanya. Kalau tidak ada kalian yang membuat puisi, tidak akan jadilah ini antologi puisi. Maka kita panitia, Bapak dan beserta panitia maksudnya, sudah menentukan jenjang waktu yang harus kita tempuh bersama-sama. Yang pertama adalah, kalau biar lebih enak lagi, di sini ada panitia kah? Hanif ya? Hanif? Halo Hanif? Iya, Pak. Silakan Nif, sampaikan hasil rapat kemarin.
agar kawan-kawan semua tahu jenjang waktu yang harus diperhatikan bersama. Silakan nih. Baik, Pak, sebentar. Baik, untuk puisi itu, jadi kita akan insya Allah cetak 2 buku, yaitu dibagi kelas 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Dengan tema yang beda-beda masing-masing sesuai dengan yang udah di-broadcast di mading itu. Kita akan insya Allah akan menggunakan penerbit Indie Lunar, tapi itu juga nanti mungkin bisa berubah juga, tapi sekarang rencananya masih penerbit itu, dan juga pengeditan enggak deh, pengumpulan puisinya tanggal 23, tanggal 23 itu sudah dikumpulkan, supaya nanti oleh editor sudah bisa diedit-edit. Seperti itu saja sih. Baik. Tanggal 23 Februari ya. Nif? Ya, betul. Ya. Jadi kawan-kawan semua, dari sekarang atau mungkin dari minggu-minggu lalu sudah membuat puisi, atau mungkin ada yang belum membuat puisi, dari sekarang Bapak ingatkan untuk segera membuat puisi, ya, membuat puisi minimal 2 puisi, tapi temanya bebas, ya, temanya bebas. Meskipun temanya bebas, kalian tidak boleh menyimpang, ya, tidak boleh menyimpang. Artinya menyimpang itu tidak melebihi kapasitas kalian sebagai siswa, ya, sebagai murid, bahkan sebagai siswa yang menjadi istilahnya acuan untuk madrasah-madrasah yang lain, karena Insan Cendekia Serpong itu kan menjadi tumpuan, ya, menjadi kakak, menjadi ayah istilahnya untuk madrasah-madrasah yang lain. Nah, maka hasil karyanya pun jika nanti hasilnya sudah keluar, itu akan menjadi sorotan berbagai madrasah, ya. Akan menjadi sorotan berbagai madrasah, terutama Insan Cendekia se-Indonesia. Ya, maka tetap kalian harus memperhatikan batasan-batasan kalian. Batasan kalian juga tetap harus menjadi tolak ukur kalian ketika kalian berkarya. Meskipun diberikan kebebasan dalam menentukan tema, ya, apalagi dalam menentukan diksi juga bebas, menarik mungkin, seindah mungkin, namun tetap harus memperhatikan kontennya, ya. Harus memperhatikan kontennya, jangan sampai kalian menyimpang atau melampaui batas sebagai seorang siswa, gitu ya. Nah, kemudian tanggal 23 nanti hasil puisi yang sudah kalian gubah, yang sudah kalian buat, yang sudah kalian buat paling yang terbaik lah gitu ya, yang sudah mengeluarkan segala pikiran, idenya dan sebagainya, silahkan dikumpulkan ke panitia kelas masing-masing, ya. Panitia kelas masing-masing kan sudah terbentuk ketua, sekretaris dan bendahara, maka ya kalau kumpulkan biasanya ke ketua kelas atau enggak ke sekretaris, ya. Nah, jangan lupa tanggal 23 buat di kalender kalian, tandai tanggal 23 mengumpulkan tugas atau mengumpulkan antologi puisi. Jadi jangan sampai kalian hanya 1 orang atau 2 orang yang puisinya tidak ikut dicetak. Karena ini kan antologi puisi kelas MIPA 1 sampai MIPA 6. Jadi
Kalian sendiri nanti akan rugi jika tidak mengumpulkan puisi. Yang lain karyanya dibuat gitu ya, sedangkan kalian satu orang atau dua orang yang mungkin tidak menghiraukan, akhirnya tidak ada puisi karya kalian di situ. Nah itu ya. Kemudian untuk biayanya, perkiraan biayanya yang kemarin Hanif dapatkan dari penerbit yang tadi Hanif sebutkan, itu untuk mencetak pertama biayanya kurang lebih 500.000 ya, atau kalau 2 buku berarti kan 1 juta rupiah ya. 1 juta rupiah itu belum kita cetak banyak gitu ya, artinya itu baru sampai tahap terbit gitu, sampai tahap terbit. Kita sudah terbit aja udah seneng kan gitu ya, karena kita sudah mendapatkan pengeditan dari sana, kemudian revisi juga, kemudian cover juga, dan hak cipta juga gitu ya, karena kan hak cipta itu kan lumayan ngurusnya ribet. Jadi 500.000 itu per buku sudah insya Allah aman dalam segi apapun gitu. Jadi tidak ada istilah nanti gimana Pak hak ciptanya, nanti gimana Pak ini itunya gitu ya, enggak. Tapi insya Allah dengan membayar nominal tersebut kita sudah mendapatkan kenyamanan gitu ya, keamanan, dan tentunya buku kita terbit gitu di bulan April insya Allah ya, Hanif ya. Insya Allah. Ya, betul ya, insya Allah di bulan April buku kita sudah terbit kalau kita sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan tadi. Nah, tanggal 23 sampai pertengahan Maret itu proses pengeditan ya, proses pengeditan yang kemudian jika pengeditannya cepat itu akan membuat kita tepat waktu juga untuk mencetaknya, untuk dikirimkan ke penerbitnya. Tapi kalau misalkan kita telat mengumpulkan, ya otomatis antologi puisi kita tertunda, gitu ya. Dan mungkin bisa dicetak lagi di lain bulan yang mungkin jauh, jangka jaraknya itu jauh lumayan, gitu ya. Maka usahakan semaksimal mungkin untuk mengumpulkan puisi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, agar para panitia editor, terutama editor ya, dapat mengedit puisi-puisi ke kawan-kawan semua sesuai dengan waktu yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian jika nanti membutuhkan biaya, tentu ya pasti akan ada biaya, itu akan dibebankan, akan ditanggung oleh kawan-kawan semua dan Bapak juga. Artinya berapapun hasil mencetak itu ya, berapapun nominal yang diminta oleh penerbit, misalkan kan uang muka pertama itu kan 1 juta rupiah. Artinya 1 juta itu untuk menerbitkan 2 buku dulu nih. 2 buku terbit itu kurang lebih 1 juta rupiah. Ya, masing-masing buku itu 500.000. Itu belum mencetak banyak bukunya. Baru 2 buku saja. Karena tadi istilahnya kita bayar ISBN, mengurus ISBN, cover hak cipta dan sebagainya, itu total 500.000 per buku. Nah itu 2 buku kita itu aman, sudah ber-ISBN dan sudah memiliki hak cipta, begitu ya. Nah jadi kalau misalkan nanti ada yang mesen, kemudian ada dari kawan-kawan juga ternyata setelah diskusi ingin memiliki bukunya masing-masing, nah kita tinggal rekap dulu berapa jumlah yang akan kita cetak ulang, kemudian berikan harga ke penerbit, ke penerbit, kemudian penerbit memberikan harga kepada kita berapa, begitu. Kemudian untuk yang 1 juta ini, gitu ya, untuk yang 1 juta ini kita akan patungan semuanya dari MIPA 1 sampai MIPA 6. Ya. Misalkan hitung kasar aja ya, misalkan hitung kasarnya 1.500.000. Ini hitung kasarnya gitu ya. Yang kemudian 1.500.000 itu dibagi menjadi kurang lebih 100 orang ya, 5 kelas 100 orang lah, kurang lebih segitu. Nah maka patungannya setiap orang dikenakan biaya berapa tuh? Ayo.
matematikanya? Misalkan 1.500.000 mencetaknya, biaya penerbitannya. Kemudian dibagi ke keseluruhan siswa, misalkan jumlahnya 100. Berarti berapa per siswanya? Halo? 15.000. Ya, betul. 15.000 ya. Mahal nggak segitu? Ya, Pak. Mahal segitu? Mahal. Enggak, Pak, enggak. 15.000 mah bisa. Bisa ya? Bisa. Insya Allah lah ya. Ya, 15.000 mah sangat harus bisa gitu ya. Kalau nggak bisa, aduh gimana gitu ya. uang jajan, Kesannya Pak. kayak, uang jajan berapa jam itu? Ya mungkin nggak nyampe sehari uang jajan 15.000 sekarang mah ya. Kalau dulu sih iya 15.000 bisa sehari. Sekarang mungkin 15.000 berapa jam paling ya kan? Ya jadi insya Allah lah kalian bisa menyisihkan 15.000 atau mungkin paling banyak juga 20.000 gitu kan untuk mencetak buku kalian, 2 buku ini ya. Jarang-jarang dapat ISBN ke penerbit gitu kan. Nah, jadi dari kawan-kawan semua harus ikhlas lah gitu ya. 15.000 sampai 20.000 maksimal untuk patungan bersama membuat atau mencetak antologi puisi. Nanti pembayarannya bisa diurus ke bendahara umum dari panitia antologi puisi ya. Baik nanti dibuat dalam bentuk transferan kah atau mungkin nanti dibentuk dalam pembayaran OVO dan sebagainya bisa nanti disesuaikan oleh bendahara umum antologi puisi. Siapa nih ya? Bapak lupa bendahara umumnya siapa ya? Halo Nif? Halo? Ushifa, Pak, sama Anis Faidun. Ya betul. Ushifa sama Anis Faidun. Ya Anis Laina juga panitia ya. Nah, Ushifa sama Anis Faidun itu kan sebagai bendahara umum dari MIPA 1 sampai MIPA 5 atau antologi puisi. Nah, nanti mereka berdua yang akan mengondisikan pembayarannya, baik nanti mungkin transfer atau melalui ATM, bahkan sampai OVO mungkin bisa diatur nanti oleh Ushifa dan Anis Faidun, gitu ya. Kalau misalkan ternyata ada yang ingin berbaik hati, ingin sedekah dan sebagainya, ternyata transfernya lebih, monggo ya, monggo. Tapi tidak ada paksaan sedikit pun untuk membayar lebih. Sesuai saja dengan kebutuhan kita, sepakat 15.000 atau 20.000. Tapi kalau ada yang mau lebih, ya kita nggak bisa nolak gitu. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan terkait antologi puisi? Nggak ada, Pak. Oke, sudah paham semua ya terkait antologi puisi. Juga jangan lupa untuk mengirimkan puisi terbaiknya. Minimal, ingat, minimal 2 puisi, maksimal 5 puisi. Minimal 2 puisi, maksimalnya 5 puisi. Kalau lebih dari 5 puisi, otomatis kita akan cut puisinya sampai 5 saja. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Nggak ada lagi pakainya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kawan-kawan sudah mengerjakan evaluasi bab hikayat kah? Belum, Pak. Saya belum ngerjain. Belum ya? Kalau ikhtisar juga sama, pasti belum. Karena belum diminta. Kawan-kawan, dari waktu sekarang sampai pukul
10.00 atau mungkin 9.00, 9.30 maaf, kawan-kawan semua, bagi yang belum menceritakan kembali hikayat, ya, bagi yang belum menceritakan kembali hikayat, silahkan ceritakan kembali hikayat dalam bentuk video masing-masing. Ya, seperti halnya MIPA 4, 5, dan 6, mereka sudah Bapak minta untuk membuat menceritakan kembali hikayat, karena kan di sesi sekarang ini kan kurang waktunya gitu ya. Kalau kita akan menyimak semuanya kurang waktunya, maka alternatifnya adalah kalian membuat video rekaman kalian ketika mempresentasikan hikayat yang sudah kalian baca. Begitu ya. Kemudian videonya itu tidak dikirim japri ke Bapak atau tidak dikirim di grup. Nah, nanti ketua kelas dari masing-masing kelas MIPA 1, 2, 3, silahkan kalian membuat akun Instagram kelas yang mungkin sekarang sudah ada, tapi itu kan mungkin khusus kalian untuk info, untuk asik-asik, untuk kalian yang bisa dikenang lah gitu ya. Nah, kali ini silakan buat akun Instagram oleh ketua kelas atau oleh admin kelas yang isinya adalah tentang membuat atau menceritakan kembali hikayat yang sudah dibacanya. Gitu ya. Silakan dari kawan-kawan semua membuat video rekaman. Juga perhatikan background-nya adalah hikayat yang kalian pilih. Ya, background-nya adalah hikayat yang kalian pilih. Durasinya tidak ada minimal dan tidak ada maksimal. Yang kalau misalkan kalian upload di IG itu biasanya kalau lebih dari 1 menit disajikan dalam bentuk IGTV ya. IGTV atau Instagram TV ya. Nah, kalian admin kelas boleh mengupload hasil karya dari kawan-kawannya berupa bentuk video menceritakan kembali hikayat di IGTV. Tapi kalau memungkinkan ya di postingan juga nggak apa-apa gitu. Nah, kalau nggak memungkinkan, artinya nggak cukup waktunya, kalian bisa upload di IGTV kalian, kemudian cover depannya sama semua. Ya, cover depannya sama semua, artinya ketika mulai video, dari luar Bapak sudah bisa melihat nih, oh ini ternyata punya Raffi, oh ternyata ini punya Andika, oh ternyata ini punya Najla gitu ya. Jadi covernya sama semua depannya gitu. Jadi enak Bapak tinggal milih mana yang belum dapat nilai untuk menceritakan kembali hikayat yang sudah dibacanya. Paham nggak kawan-kawan? Paham, Pak. Saya punya Paham ya? beberapa pertanyaan sih, Pak. Apa, Andika? Saya punya pertanyaan, Pak. Oke, silakan. Jadi untuk covernya tadi dibilangnya sama semua ya, Pak? Iya, untuk covernya sama semua. Nah, itu maksudnya sama persis atau formatnya sama, Pak? Sama persis, hanya beda ya nama, tentu beda ya, nama, kemudian kelas, kalau kelas masing-masing lah, backgroundnya masing-masing kelas. Tapi kalau yang membedakan itu hanya nama dan mungkin nomor absen kalian ya, itu saja yang membedakan. Kalau covernya seutuhnya sama. Nih, contohnya Bapak kirim di WA grup ya. Contohnya punya MIPA 4, 5, punya MIPA 4 lah kalau nggak salah ya. Bapak kirim di grup WhatsApp. Ini dia. Ini PPT ikhtisar dan resensi kenapa dihapus lagi kawan? Sudah Bapak kirim di WhatsApp grup ya? Boleh dicek, itu contohnya IGTV dari kawan-kawan MIPA 4 ya kalau nggak salah itu MIPA 4. Nah, jadi covernya sama semua seperti itu. Begitu ya? Ada lagi, Najla, pertanyaan? Saya ada lagi sih, Pak, dari saya. Oke, silakan Andika. Ini kan untuk yang background-nya itu yang tentang hikayat yang kita ceritakan kan, untuk background-nya itu. Nah, itu maksudnya jadi kayak background di videonya gitu, Pak. Jadi ya, betul. Background di videonya.
Jadi kalian Jadi biasanya kayak ada tuh ya fitur kayak kalian tuh menceritakan layarnya kecil kalau kalian videonya kecil tapi backgroundnya besar. Nah, kalian tentang hikayat itu. Kalau ya, Pak. masih belum terbayang, kalian bisa lihat dari Instagram MIPA 4 tuh. Jadi mereka mempresentasikan merekanya kecil, mukanya kecil gitu ya. Tapi backgroundnya besar gitu. Jadi ada dua layar antara dia sedang menjelaskan dan juga ada layar PPT-nya gitu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ada lagi kawan-kawan dari yang lain mungkin? Karena kan kemarin baru beberapa saja yang menceritakan kembali hikayat ya, belum semuanya ya. Nah, kemarin itu baru ada Haura Safia, M. Raffi, Baskara Lutfi, Fauzia Fitri A, Hanifa Eka, dan M. Faiz Aradin. Ya, itu ya yang baru menceritakan kembali hikayat. Yang lainnya belum. Yang lainnya berarti silahkan membuat video rekaman kalian, kemudian diberikan ke ketua kelas masing-masing, dan ke ketua kelasnya atau admin kelasnya gitu ya, yang membuat Instagramnya, silahkan di-upload di IGTV. Kalau misalkan waktunya bisa sesuai dengan postingan, misalkan postingan kan hanya satu menit, ya ternyata bisa di-upload di postingan, ya silahkan di postingan gitu ya. Namun kan postingan ada 10 slide tuh ya. Nah, bisalah 10 menit di situ. Tapi kalau misalkan lebih dari itu, ya berarti di IGTV nyari aman. Biar nggak diputer-puter, biar nggak di-slide-slide, biar nggak potong-potong, ya berarti di IGTV. Gitu ya. Pak, Apa? berarti buat yang sudah menceritakan kembali itu perlu di videoin lagi nggak, Pak? Oh tidak, yang sudah menceritakan kembali tidak perlu membuat ulang. Karena ini bagi yang belum menceritakan aja. Begitu kawan-kawan ya. Kalau kita menggunakan akun Instagram yang sudah kita bikin sekelas, bagaimana, Pak? Ya Bisa? boleh, tentu boleh. Biar nggak banyak akun-akun lagi gitu ya. Boleh menggunakan Instagram kelas yang sudah kalian digunakan dari awal kalian masuk IC misalkan. Sudah membuat Instagram kelas, kemudian ingin di upload tugasnya di situ, juga boleh. Tapi biar nggak mengganggu postingan kalian yang biasanya estetik itu, ya. Biasanya kan kalian punya akun Instagram yang uploadannya estetik gitu ya. Bagus-bagus, kemudian tentang angkatan, kemudian ada semacam apa sih namanya tuh, Bapak sampai sekarang belum tahu bagaimana caranya tuh, yang membuat satu foto tapi dibuat dalam bentuk 6 postingan gitu kan, atau 3 postingan, nah gitu-gitulah. Nah mungkin itu kan yang membuat estetik Instagram kalian, khawatir mengganggu keestetikan itu, maka uploadnya di IGTV saja, ya, di IGTV kalian, di IGTV-nya itu kan biasanya kosong tuh, nah biasanya di situ lebih enak untuk nguploadnya gitu. Nanti jangan lupa tandai Bapak ya, follow Bapak, biar Bapak periksa tugas kalian dari situ. Robi.Mardiana 25. Ya, Robi.Mardiana 25. Nah, Pak, berarti yang dikumpulkan ke Bapak itu link dari Instagramnya itu, Pak? Kalau dikumpulkan Bapak, tidak perlu apa istilahnya, tidak perlu mengumpulkan wapri juga tidak perlu lah, nanti akan kan ketahuan tuh kalau udah di tag gitu ya. Kalau sudah di tag, udah nanti akan Bapak cek. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi kawan-kawan? Bagi yang sudah menceritakan kembali, nah khawatir kalian tidak ada kesibukan yang lain,
khawatir kalian merasa gabut, gitu ya. Kalian boleh sambil mengerjakan latihan hikayat dan juga latihan ikhtisar gitu ya sebagai bentuk latihan kalian. Nah, sambil mengerjakan itu, nah nanti minggu depan kan ulangan gitu ya. Jadi kalian sambil latihan lah. Juga kalian yang membuat video, kalau sudah selesai videonya, ya sambil iseng-iseng latihan itu mengerjakan bab hikayat dan juga evaluasi bab ikhtisar. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Karena ada beberapa soal hikayat yang Bapak ambil juga sebagai bahan untuk ulangan harian. Oh, ada pertanyaan ya dari Deva. Maksud background hikayat sesuai dengan hikayat itu apa? Kemudian bagaimana jika tidak memungkinkan? Jadi yang tadi Bapak jelaskan itu, kalian boleh lihat contohnya di IGTV punyanya MIPA 4 gitu ya. Jadi ketika kalian menjelaskan hikayat yang kalian baca, itu di belakangnya itu kalian background-nya adalah PPT ataupun hikayat dalam bentuk Word. Kebayang nggak? Kayak kan kalau misalkan ada tuh aplikasi kayak Ruang Guru, kemudian Genius dan sebagainya gitu ya, yang ketika presentasi di belakang itu ada background-nya gitu loh. Ada background materinya. Nah, bedanya dengan kalian adalah ketika kalian menceritakan kembali, background yang kalian gunakan itu adalah hikayat yang sudah kalian baca. Misalkan hikayat Jaya Lengkara. Nah, kalian cerita saja bagaimana alur hikayat Jaya Lengkara itu, tapi di belakangnya diberikan background hikayat Jaya Lengkara gitu. Gitu Deva ya. Nah, kemudian Gazi, jikalau di-upload di Google Drive saja, kemudian linknya diberikan Bapak. Oh, tidak ya. Kalau di Drive itu, kalau karya sebuah video, itu lama sekali. Untuk aksesnya lama. Ya. Tapi kalau untuk teks dan sebagainya itu cepat. Ya. Untuk teks kan kecil lah size-nya. Tapi kalau video itu lama. Ya. Makanya Bapak minta di IGTV, kenapa? Nah, aksesnya cepat, kemudian videonya juga nggak terlalu berat dan memudahkan juga gitu loh, agar kita diberikan kesempatan untuk menuangkan karya dalam media sosial Instagram. Tidak hanya karya-karya, tidak hanya yang lain-lain saja gitu isinya, konten-konten apa gitu ya. Tapi ya sekali-kali lah ada Instagram isinya tugas gitu kan. Batas terakhir pembuatan videonya kapan Pak? Nih kan, ini ada waktu sekitar 1 jam lebih. Nah, ini adalah batas terakhir kalian membuat video. Karena kan sudah menguasai hikayat semuanya. Hikayatnya pasti sudah dikuasai semuanya toh. Sudah dipersiapkan. Sudah bagaimana cara menceritakannya juga sudah tahu toh. Nah, maka waktu untuk menentukan kapan terakhir pembuatan video adalah hari ini. Ya, hari ini kalian selama 1 jam ke depan, silakan rekam video kalian, kemudian kalau mungkin butuh edit ya edit dulu ya. Kemudian hari ini silakan diunggah di Instagram kawan-kawan. Gitu kira-kira kawan-kawan ya. Masih banyak sekali yang belum ada nilainya nih, tugas menceritakan kembali hikayat. Baru yang tadi Bapak sebutkan saja. Raffi, Fauzia, dan kawan-kawan. Ada pertanyaan lagi mungkin? Untuk pembuatan video yang ada background-nya itu gimana ya Pak caranya? Enggak ngerti Pak. Maksudnya cara ngebuatnya. Tapi saya udah punya bayangan sih. Itu apa? Hasilnya kayak gimana? Oh, biasanya ada nggak kalian punya layar hijau, green screen? Atau bisa diakali dengan karton hijau
ataupun dengan apa namanya handuk buat mandi itu handuk hijau atau apapun itu yang berbentuk berwarna hijau atau mungkin yang berwarna putih susah saya kali ya. Biasanya warna hijau pemakainya tuh. Jadi kalau misalkan nanti ketika presentasi, ketika merekam video gitu ya, nah kalian bisa gunakan anduk itu sebagai background kalian terlebih dahulu. Dan nanti ketika proses ngedit, ganti background videonya dengan hikayat yang kalian sudah pilih. Gitu. Bisa dipakai aplikasi apapun ya, KineMaster kek, atau pakai aplikasi video apapun itulah yang ada di Play Store atau yang ada di App Store, atau yang mungkin kalian punya aplikasi edit video tersendiri yang bisa mengubah background, silahkan pakai itu. Biasanya Bapak pakai KineMaster sih. Kalau mungkin nanti Bapak share aplikasinya juga akan Bapak share deh, biar aplikasinya sih ini tidak ada mereknya gitu kan. Biasanya kalau KineMaster itu kan ada mereknya ya di bawah KineMaster gitu kan. Nah ini insya Allah tidak ada mereknya. Edit sendiri ya di aplikasi video apapun, aplikasi editan apapun boleh. Kalau mungkin bingung cara ngeditnya ya bisa dikolektif mungkin ke ahli editor ya, ahli edit video, hanya sekedar mengganti background saja mungkin ya, silahkan. Atau mungkin jika memang mau bisa ya bertanya kepada kawan yang bisa bagaimana caranya mengubah background gitu. Gitu kira-kira. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Bisa dimulai dari sekarang ya, kawan-kawan semuanya. Bisa dimulai dari sekarang untuk membuat rekaman video kalian, menceritakan kembali hikayat yang sudah dibacanya, kemudian diberikan ke admin kelas atau kepada ketua kelas atau siapapun itu yang memegang Instagram, atau kepada para ahli IT, silakan dikeluarkan kemampuannya, bantu teman-temannya dalam mengedit ya. Jangan egois, kalau bisa kalian edit ya sekedar mengganti background, nggak lama kan gitu ya. Jadi tolong bantu kawan-kawannya yang memang kesulitan dalam proses pengeditannya. Gitu ya. Boleh dibuka dulu kawan kameranya sebentar ya. Di akhir kita print screen dulu. Kita print screen dulu sekali saja. Jangan lama-lama ya, nanti suaranya hilang-hilangan. Bagi kawan-kawan yang berkenan untuk print screen secara keseluruhan, boleh dibantu ya, Bapak minta tolong, karena kalau Bapak yang screen cuma ada 4 orang saja ini ya. Jadi tolong kawan-kawan screen dan berikan aba-aba juga ya. Berikan aba-aba. Siapa nih yang akan foto? Rafika? Aja, Pak. Oke, silakan Vi. Yuk kawan-kawan dinyalakan dulu kameranya ya. Semua slide, Pak. Ada berapa slide? 2 slide ya? Ada 3. Oh, 3 slide. Boleh semuanya. Kemudian dikirim di WhatsApp grup ya. Oke. Oke. Ini udah nggak ada lagi yang Sambil tunggu kawan-kawan yang mungkin belum mengaktifkan kamera. langsung sekarang aja, Pak. Oke, silakan. Oke. Slide 1, bentar. 1, 2, 3. Oke. Sekarang slide kedua. 1, 2, 3. Terus sekarang slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, udah Pak. Oke, baik. Terima kasih Raffi. Nanti dikirim di WhatsApp grup ya. Ya. Oke.
Baik kawan-kawan, jangan lupa mengerjakan tugas yang tadi Bapak berikan. Bagi yang sudah menceritakan kembali hikayatnya dengan Bapak, ya tidak perlu membuat video karena sudah ada nilainya. Bagi kawan-kawan yang belum menceritakan kembali, silakan dibuat rekaman videonya, kemudian dikirim ke ketua kelas, atau mungkin dari kawan-kawan semua bisa mengakses atau membuka akun Instagram kelasnya itu sendiri. Silakan, sepakatan bersama saja agar tidak dikumpulkan ke ketua kelas, agar ketua kelasnya tidak menumpuk video dari kawan-kawan. Nah, berikan saja langsung email dan passwordnya gitu ya, atau akun kalian lah, akun Instagram kalian, akun Instagram kelas kalian gitu ya, biar bisa diakses oleh semua siswa, oleh semua anggota kelasnya, biar nggak numpuk di ketua kelas atau di admin ya, biar jadi masing-masing dari mereka atau masing-masing dari anggota kelasnya bisa langsung mengupload ketika sudah selesai mengedit videonya. Karena dari kejadian dari MIPA 4 itu sudah ada 3 video yang seharusnya sudah diupload, tapi karena admin kelasnya lupa, ya, admin kelasnya lupa mengupload, akhirnya nilainya tertunda gitu ya. Jadi lambat sekali menguploadnya karena tadi lupa diupload. Nah, sudah mengumpulkan ke ketua kelas atau ke admin kelasnya gitulah. Nah, akhirnya adminnya lupa sehingga lupa diupload gitu. Akhirnya ya gitu, telat ngumpulinnya. Tapi saran dari Bapak agar semuanya dapat mengakses ke akun tersebut, tujuannya adalah agar semuanya bisa ngupload masing-masing. Biar mungkin nanti ada yang sudah selesai jam 10 langsung diupload, sudah selesai jam 11 diupload gitu, biar nggak tertunda-tunda. Begitu ya kawan-kawan. Oke, baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya, jangan lupa untuk minggu depan kita akan ulangan harian. Soalnya juga sama dengan MIPA 456 dan juga IPS bahkan sampai soalnya sama. Pak Syahrul minta ke Bapak. Jadi mudah-mudahan kalian dimudahkan, kalian diberikan kelancaran dan diberikan kesuksesan. Jaga kesehatan dan juga tetap semangat belajar meski dari rumah. Ya. Dan juga jangan lupa proyek kita harus segera selesai, harus tercipta dan harus terbit ya. Jadi semangat teruslah gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar mencetak tapi juga menerbitkan buku. Oke baik. Terima kasih. Mohon maaf dari Bapak bila ada kesalahan baik dari segi kata, baik dari segi perbuatan dan juga kekurangan dari segi pengetahuan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama kawan. Pak. Iya. Tadi iya, baik. Kalau saya tidak salah, deadline untuk pengumpulan videonya ini di akhir pelajaran ini ya Pak? Atau bagaimana Pak? Ya, sebetulnya itu memang hari ini. Tapi ya karena mungkin nanti proses ngeditnya lama, proses ngeditnya mungkin ada kesulitan dan sebagainya, jadi tidak perlu di akhir jam pelajaran ini, tapi maksimalkan merekamnya sampai akhir pelajaran hari ini. Akhir pelajarannya kan jam 10 ya. Nah, usahakan semaksimal mungkin sudah merekam. Nah, tapi kalau misalkan ada kendala di pengeditan, ya boleh saja sampai sore nanti baru diupload juga nggak apa-apa. Oke, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke.